Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ratihnya. Saya dari program studi agribisnis dengan NIM 19 03211100006. Nah, di sini saya akan menyampaikan review singkat saya terhadap kuliah umum yang telah diberikan oleh Bapak Sandi Okta Susila pada hari Senin kemarin dengan tema Membuka Cakrawala Petani Milenial di Era 4.0. Langsung aja, pesan pertama yang diberikan oleh Bapak Sandi adalah sudah harga mati bagi kita, milenial dan para mahasiswa untuk belajar segiat mungkin, semaksimal mungkin dan sebaik mungkin, dan kita harus memanfaatkan segala kesempatan yang masih ada. Karena kita bukan hanya harus mengembangkan hard skill kita, tapi juga soft skill kita dengan cara bergabung ke sebuah organisasi, ke kepengurusan atau ke sebuah kepanitiaan kegiatan. Dengan tersebut kita bisa tuh mengembangkan leadership kita dan juga dapat relasi, dapat pengalaman, dan itu sangat penting sebagai bekal kita nanti ketika kita lulus nanti gitu. Terus Bapak Sandi juga menyampaikan bahwa ada 3 kemungkinan ketika kita lulus nanti. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh sudah harus berpikir kemana nantinya kita akan bekerja atau terjun ketika sudah lulus dari kuliah. Yang pertama ada profesional karir, yang kedua ada cendekia akademisi, yang ketiga ada wirausaha mandiri. Terus Pak Sandi juga menyampaikan ada 6 huruf di bisnis, B, I, S, N, I, S. Yang pertama, B, berbasis ilmu. Jadi ketika kita akan berbisnis nanti, kita harus memiliki ilmu. Biarlah orang berkata, ngapain sekolah jauh-jauh, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya mau membuka usaha. Bagaimanapun pendidikan dan ilmu adalah nomor 1 gitu. Ibaratnya gini, bagaimana kita mau nyetir kapal kalau kita nggak tahu gimana ilmu buat menjalankan kapal tersebut. Ibaratnya gitu. Jadi kalau kita mau buka bisnis kan ilmu tetap harus penting gitu. Terus yang kedua, inovatif. Jadi di inovatif ini kita harus punya pikiran-pikiran yang fresh, punya strategi, punya pemikiran yang benar-benar baru, yang benar-benar belum ada, yang unik atau itu. Terus yang ketiga ada strategi. Di strategi ini seperti yang di inovasi tadi, jadi kita harus memikirkan ini enaknya apa ya. Terus yang keempat ada niat yang kuat. Niat yang kuat ini harus dimiliki oleh semua wirausahawan dan pebisnis. Kenapa? Karena ketika kita punya niat yang kuat, gagal berkali-kali pun masih ada semangat dan niat dari dalam hati buat bangkit. Siapa lagi yang mau bikin bangkit kalau nggak diri kalian sendiri? Makanya dari awal kita harus menanamkan niat yang kuat dalam hati kita. Jadikan itu sebagai motivasi ketika kita gagal nanti. Terus yang kelima ada informasi. Kita harus menggali sebanyak mungkin informasi buat mengatur strateginya nanti. Terus teknologinya ini kita harus kayak terbuka tuh dengan teknologi yang ada. Oh, sekarang pakai mesin ini, pakai mesin itu gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri kita dengan teknologi yang ada. Terus yang terakhir supel. Jadi pebisnis kalau kalian nggak supel sama aja nggak. Kenapa? Supel kan ibaratnya ramah, terus rendah hati, gampang bergaul, nggak sombong kayak gitu. Kalian mau menjadi pebisnis, kalau kalian nggak mau membaur dengan masyarakat, ya mana bisa bisnisnya diterima oleh masyarakat gitu kan. Kalau kita punya sifat supel, pasti kita bisa tuh memperbanyak relasi. Terus ada lagi yang perlu digarisbawahi, bahwa zaman sekarang ini, di zaman modern ini, petani tuh nggak segalanya dilakukan di bawah terik matahari, terus kotor-kotoran, berlumpur gitu. Kita sebagai milenial tuh bisa jadi petani dengan berdasi. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada ini, yang gampang sekali buat terbuka dan membaur dengan teknologi adalah anak muda. Jadi kita sebagai anak muda harus bisa memadupadankan pertanian Indonesia yang masih tradisional dengan pertanian yang modern yang menggunakan alat canggih. Kenapa? Karena Indonesia mau menuju ke lumbung pangan dunia pada tahun 2045 nanti. Jadi kita harus mulai mempersiapkan dari sekarang. Sebelum saya tutup, saya sampaikan terima kasih banyak karena telah mendengarkan. Sampai jumpa di video tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.